Yang saya kagum dari Muslim itu kita sehari ada ceker yang kita harus patuhi. Setelah azan berkumandang, pergilah ke masjid, sholatlah dilakukan. Yakin dengan apa yang Agim ucapkan, walaupun nggak bertemu berapa tahun, tapi perjalanan hidup saya itu benar-benar di tausiah itu terucap semua loh. Saya baru ya akhir-akhir ini ya banyak lagi di sejadah, kok saya bisa nangis loh. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma raudhah, hajar aswad, kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Nama saya Chandra Mardiana. Sebetulnya nama lengkap saya dulu saya Katolik. Nama lengkap saya Ludovicus Chandra Mardiana. Tapi setelah saya jadi mualaf ya Ludovicusnya nggak ada, jadi Chandra Mardiana plus nama orang tua Mewengkang. Kebetulan orang tua kan dari Manado, ibu dari Sunda. Jadi sekarang di KTP Chandra Mardiana Mewengkang. Itu Pak. Agama dulu Katolik, itu Bapak aktif nggak di gereja? Apa jemaat biasa? Saya aktif di gereja, tapi ya bukan aktivis gereja, bukan. Hanya menghadiri ya undangan gereja aja setiap minggu sekali gitu loh. Jadi Jemaat biasa aja gitu? Jemaat biasa aja. Baik. Tadi Katolik ya Pak ya? Katolik. Baik. Masuk Islam tahun berapa Pak? Saya masuk Islam tuh sebetulnya ajakan udah dari dulu ya. Karena waktu dari sejak kecil saya juga belajar agama Islam. Sebetulnya ada cerita, nanti di akhir saya ceritakan ya. Ada satu hal yang sangat penting untuk diketahuin untuk banyak orang juga gitu loh, tentang asal usul kita sendiri gitu loh. Sebetulnya saya belajar dari Islam tuh di waktu kecil sampai kelas 5 SD lah, kelas 6 SD lah, mulai terpisah di saat SMP dan SMA, apalagi udah kuliah. Dalam perjalanan saya sejak kecil, waktu sudah di SMP, SMA dan kuliah ya lebih cenderung di Katolik. Tapi batin tuh masih kurang terus gitu loh, masih kurang kalau ngedengerin azan kayak ada yang dimanggil gitu loh. Tapi ya saya nggak sadar gitu loh, itu tuh panggilan buat siapa ya? Tapi ya pas saya rasain dari waktu ke waktu, dari berjalan waktu hampir udah lewat seabad nih. Iya setengah abad. Oh mungkin panggilannya saya harus di Muslim gitu loh. Karena memang saya juga seneng selama waktu yang diberikan Allah tuh ya banyaknya mainnya dengan orang-orang Muslim, baik sahabat, baik kawan atau teman kerja atau apa.
lebih cenderung ya dengan komunitas Muslim lah. Ajakan ke Islam dari dulu udah ada, dari SMP, SMA sampai kuliah pun udah ada. Terakhir ya singkat cerita saya pernah punya perusahaan juga, punya karyawan ya cukup banyak. Staf perusahaan juga ya kurang lebih 80 orang. Ya, pada saat puncak-puncaknya itu sampai 600 lah kurang lebih. Kita punya perusahaan, 2 perusahaan processing dengan garment, 2 pabrik. Tapi semua itu perjalanannya banyak yang tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Setelah saya berjalan punya pabrik, banyak hal-hal ya, kita kan di Jawa Barat di sini, harus ada penjagaan anu. Apa tuh penjagaan apa tuh? Iya, katanya di sini ada makhluk apa kan saya juga nggak tahu kan. Akhirnya saya ikutin gitu loh. Saya ikutin dan saya juga nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Yang saya pikir buat kebaikan ya saya lakukan. Tapi nggak tahu kan selanjutnya dia juga nggak sampaikan. Ada hal-hal yang di luar batasan itu saya juga nggak tahu kan gitu loh. Berjalannya waktu ya kurang ini, akhirnya cari si B, cari si C gitu loh ya. Ada yang mediasiin, Pak ini harus tambah ini loh Pak, tambah ini. Ujungnya duit. Hah? Duit keluar terus pokoknya. Uang keluar terus. Sekali acara kayak gitu kadang-kadang, Pak ini harus. Acara apa? Ritual. Jatuhnya lebih banyak ritual, Pak. Paranormal gitu. Ya bisa paranormal, bisa dukun lah. Katanya dia bicara juga pakai ayat Islam ya, pakai Bismillah, pakai segala. Waktu itu bukan orang Islam kan? Saya waktu itu kan belum masuk Islam. Saya hanya bahasa itu kan sejak kecil saya sudah belajar familiar dengan bahasa itu gitu. Walaupun artinya saya nggak ngerti sedalam itu. Model Al-Falaq, Anas, terusnya ya banyaklah surat-surat yang Islam yang ini yang saya dengar dan saya belajar dulu. Al-Asri kayak gitu kan pelajaran dasar banget gitu loh. Para orang-orang yang ya pakai sorban, pakai apa, saya bilang ini ulama kampung sini gitu loh. Ya sudah saya undang, saya ini Bapak harus ini. Ya saya ikutin berapa biayanya, ya saya penuhin gitu loh. Apa aja yang perlunya, harus ada anu, potong kambing lah, potong apa. Ya saya ikutin aja gitu loh. Ya soal biaya pada saat itu saya nggak pernah pikirin. Ya mau 20 juta, kayak 50 juta ya udah. Yang penting buat kebaikan tempat usaha saya gitu loh. Tapi saya nggak sadar ya lama-lama ya kita ada benturan, ada salah manajemen, akhirnya cari lagi orang sampai akhirnya ya terkapar juga. Ya memang yang saya kagumi itu cepet naiknya itu cepet. Ya suksesnya itu benar terbukti. Tapi ya short time ya akhirnya gitu loh. Pikir saya ingin keluar dari, sebetulnya saya pribadi ada perang batin gitu loh. Kayaknya saya harus keluar dari dunia ini gitu loh. Karena ternyata ada batas waktu kan, nggak berkepanjangan kan gitu loh. Saya nggak harus nanya sama siapa nih gitu loh ya. Sampai terbuktilah akhirnya pabrik pun hilang gitu loh. Dengan segala permasalahannya. Ya mungkin baru ceritanya kayak gitulah. Nah, tadi kan balik lagi Pak. Kenapa Bapak pilih masuk Islam? Kenapa Bapak pilih masuk Islam? Kalau saya pilih masuk Islam tuh saya sebenarnya sederhana.
di dalam Islam tuh ada kata-kata sempurna. Nah, selama ini kan kita hidup tuh ingin cari yang sempurna. Yang sempurna tuh kayak gimana? Oh ya inilah Islam. Sempurnanya di sisi mana? Saya bilang tuh ya. Akhirnya saya coba pelajarin. Oh sempurnanya di sini. Oh iya, warningnya tuh memang di Islam tuh bagus. Kalau saya lihat ya, saya rasain setelah saya mencoba untuk mempelajari lebih dalam mengenai Islam, ternyata di Islam tuh banyak kontrol. Nah, contohnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sebetulnya udah 5 waktu aja, jarak jamnya aja udah terbatas. Ya, jadi pengalaman saya, oh ngedengar azan berarti kita harus berhenti dong. Ya, apalagi kalau kita lagi ya tamu kita orang asing atau apa, kalau kebablasan di tempat hiburan atau apa, kan ada yang ngingetin, gitu loh. Saya bilang dulu saya nggak ada pengingat itu, gitu loh. Saya rasain lebih enjoy, ya inilah agama yang terakhir kan, Islam itu, dan sempurna, bener. Kita tuh setiap waktu kan banyak setan di masing-masing tempat tuh, ya. Sementara di Islam, setan belum masuk benar ke kita udah sholat lagi, gitu loh, bener nggak? Akhirnya kita udah setannya udah keburu pergi, dia mau masuk lagi ke kita ketemu lagi sholat asar, ya. Udah lewat. Jadi benar-benar pakumnya tuh ada, gitu loh. Apalagi mau ditambah sholat tahajud, ya, atau sholat sunnah yang lain. Saya rasa inilah yang benar, ya. Dan yang saya kagumin sekarang tuh, jadi orang Islam yang nggak mau sholat itu salah, Bang. Ya. Setelah saya amatin, gitu loh, ya. Kenapa? Ya itu tuh warning, gitu loh, checkpoint gitu loh. Nah, jangan sempat kita tuh kesambar setan, gitu loh, nggak? Nah, kalau saya rasain, oh bagusnya memang di Islam tuh ada warning. Mungkin di agama saya juga dulu ada, gitu loh, tapi tidak seketat 24 jam tuh ada warning yang, gitu loh, yang kita harus ikutin, ya. Itu yang saya kagum sama Islam tuh. Jadi betul-betul kita tuh dijaga totally, gitu loh, asal kita mau melakukan. Dan yang saya rasakan, nggak ada alasan seorang Muslim yang tidak mau sholat, karena sholat tuh di mana aja bisa. Ya. Kondisi apapun bisa. Di kondisi apapun bisa. Dulu saya punya filosofi, di agama saya kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa. Di Islam pun sama sebetulnya, ya. Apalagi sudah ngedengerin azan, ya lu pergilah. Sebentar saya tinggal dulu, pertemuan ini saya tinggal sholat, yang lebih enak, gitu loh, nggak? Mungkin ada siasat-siasat buruk dari partner bisnis atau dari setan lah, kita bicara orang yang lebih netral lah, gitu loh, yang ingin mencelakakan kita, gitu loh. Kita jadi salah ngambil keputusan. Dengan adanya sholat tuh akhirnya keputusannya kan jadi lebih kita bisa konsultasi dulu lah sama Sang Pencipta, gitu loh. Jadi saya sih baru di mualaf, ya, saya bilang orang Muslim ini sebetulnya jauh dibentengin, gitu loh. Jadi yang pelajaran yang saya dulu pernah alamin, kita minta dari sesepuh di sana lah, dukun tetek bengek, gitu, paranormal, saya rasa harus diabaikan, karena di Islam tuh ada ternyata, dan kita bisa konsultasi langsung sama Allah, kan, gitu loh. Nah, itulah yang bikin saya akhirnya bertekad, Muslimlah jalan yang terbaik buat hidup saya. Itu, Pak. Prosesnya gimana, Pak, ketika syahadat itu nemuin siapa, diskusinya sama siapa, syahadatnya sama siapa, dan di mana, Pak? Saya memang waktu itu 2019 saya pernah bersyahadat. Ya, jujur
pertemuan saya dengan seorang Habib di Bogor. Tapi dalam perjalanan itu saya ya itu kurang lebih 2019 tuh berarti umur saya udah mendekatin 50-an lah. Saya udah tahu mana yang benar atau enggak, atau instingnya kan makin jalan. Saya bersahadat di sana, diajakin udah ngikutin aja, ya ngikutin. Ya karena saya tidak tahu ya saya ikutin. Tapi dalam perjalanan loh kok banyak yang menyimpang gitu loh dari kaidah yang ya sebagai orang normal lah, kita nggak usah bicara agama. Oh ujung-ujungnya kok ini rada-rada miring ya, saya bilang gitu. Tapi ya sudahlah, waktu yang menentukan. Ya pada saat itu saya belum langsung belajar melakukan sholat atau apa gitu loh. Ya sholatnya masih, kalau 5 waktu masih nggak jelas gitu loh. Tapi pas saya rasakan, oh memang yang kesempurnaan itu ada di Islam, saya coba, kalau ini ya tahajud gitu loh. Saya coba introspeksi diri yang terbaiknya apa gitu loh. Udah saya anggap mungkin saya waktu itu masih mempelajari, jadi saya lebih bagus sekalian aja ke Agim di Bandung. Saya ngikut di Agim, di ijabnya di Agim. Dan banyak yang kawan-kawan yang ngomong, lo benar masuk Islam gitu ya, atau Islam-Islaman katanya. Waduh, saya juga kayak kecewa ya, kok lu ngomongnya kayak gitu. Tapi emang kenyataannya emang begitu juga. Bukan ragu sama Islamnya, bukan. Maksudnya saya belum menyadarin seutuhnya gitu loh. Oh mungkin keraguan itu keraguan itu bisa terjadi sama kawan-kawan yang menanyakan kayak gitu. Lo kok lu pindah kenapa? Gagal usaha atau apa? Ya enggak juga, saya bilang tuh ya. Saya nggak ngerasa saya harus memperbaiki diri lebih baik lagi gitu loh. Akhirnya saya putuskan, oh kalau kawan-kawan ingin tahu benar, ya udah saya ikut Agim. Kebetulan pas pada acara Agim nanyain, ini streaming loh, bukan tanpa rekaman katanya. Apa Pak Chandra mau atau tidak? Oh oke. Ini yang tahu bukan hanya Bandung aja loh. Ini sedunia loh. Lo tinggal lihat YouTube semua bisa tahu gitu loh. Saya pikir ya terjawablah keraguan teman-teman gitu loh, bahwa saya benar-benar mualaf atau tidak gitu loh. Tapi sebelum saya ke Agim, saya ada satu cerita yang sangat ya mungkin buat ya sesama kita lah gitu loh. Harus benar-benar mengetahui yang saya maksud mengetahui di sini apa ya? Kita jangan asal terima dari orang tua doang. Ada yang Islam juga kan, hanya tahu dari orang tua aja, nggak tahu sejarahnya orang tuanya kayak gimana gitu loh. Nah singkat cerita, saya sebelum saya ke Agim, saya memastikan sama orang tua kan, sebetulnya ceritanya gimana sih kejadian mama ini, orang tua saya tuh nikah tuh gimana gitu loh. Mungkin nih buat masyarakat yang lain yang harus tahu gitu loh, karena saya juga kaget, benar-benar kaget. Kenapa yang ngajak tuh dari dulu dan mendengar suara azan tuh kayak ada yang manggil gitu loh. Setelah saya konsultasi dengan orang tua, menanyakan riwayat orang tua menikahnya itu bagaimana, kakek nenek itu bagaimana perjalanannya. Akhirnya saya bisa simpulkan, dan saya sangat kaget sebetulnya orang tua saya menikah tuh Muslim. Astaga, gue bilang, loh kok Muslim, gue bilang tuh. Ya Muslim, emang orang tua saya tuh Al-Quran tuh hatam. Dia tuh sampai SMP dia hatam Al-Quran.
Ya, pindahnya juga baru tahun 69 kalau nggak salah, pindah ke Muslim. Singkat cerita yang saya pikir, tapi saya nggak mau nyinggung orang tua. Oh, berarti waktu itu saya lahiran 65, berarti saya lahir tuh diadanin dong. Ya, logikanya kan kayak gitu. Oh, berarti cerita selama ini yang saya nggak paham. Kok ada panggilan setiap ada azan tuh kayak ada yang manggil gitu loh. Oh ini ya yang jadi penyebabnya tuh ngeri nggak? Ternyata pernikahan orang tua saya itu antara Pak Walter dengan Ibu Sutijah tuh ternyata Muslim. Ya berarti waktu saya lahir 65, waktu lahir 65 pernikahan orang tua saya kan tahun 59. 65 itu saya lahir. 69 orang tua saya pindah Katolik. Nah, di situ ada yang putus gitu, berita yang tidak tersampaikan, gitu loh. Jadi saya berharaplah sama ini, coba tanyalah sama orang tua supaya Anda tidak ragu dan Anda tidak salah, gitu loh. Kenapa? Apa ya, benar-benar saya juga kaget dan ngerasa banyak orang yang ngajak, memang sinyalnya sudah ada gitu loh, sinyalnya sudah ada dan apa ya, kalau ini chipnya udah waktu 65 tuh udah dibacain Quran gitu loh. Ya, makanya kalau ngedengar azan jadi kayak kepanggil kan gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya, kok saya jadi, kalau saya nggak tahu apa dibilang murtad atau apa, saya nggak ngerti. Karena saya jujur, saya baru tanya ini tahun 2002, umur saya udah 55-an lah. 2022. Saya tanyain langsung, ini sebetulnya riwayatnya gimana sih? Oh riwayatnya kok gini ya, gue bilang tuh. Oh kalau kayak gini salah dong, gue bilang tuh. Ya udahlah, saya dengan terus terang sekarang saya mau pindah ke Muslim, tapi saya nggak mau nyinggung perasaan orang tua. Ya udah deh, diizinin atau enggak, akhirnya diizinin. Sejak saat itu ya saya udah nggak mau mengatakan, oh ayo titip pesan dari orang tua, jangan pindah lagi ke agama lain selain itu sampai kamu mati, katanya. Oh siap, saya bilang tuh, karena saya juga nggak mau main-main gitu loh, bukan mau cari sensasi, mau cari apa enggak, saya mau cari yang benar. Di sisa umur saya sampai nggak tahu saya dikasih umur berapa tahun lagi sama Sang Pencipta, sama Allah Ta'ala, ya saya ingin sisa hidup saya ini dipakai buat yang baik lah gitu. Yang buruk-buruknya udah saya alamin, dari yang ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara sampai dengan akhirnya sirna. Dan saya ngerasa sekarang pun kalau Allah Ta'ala mengizinkan, nggak ada yang susah kok, nggak ada yang susah, hanya kapan saya dipertemukannya gitu loh. Satu contoh supaya gampang. Oh kita ada transaksi 200 hektar, kita dapat sekian persennya, udah jadi miliarder kok. Jadi orang kaya tuh nggak usah bingung. Ya, oh saya minder kayak nggak ada. Oh ngerasa kecil, karena ya saya jujur ketemu miliar udah ketemu. Umur saya 30 tahun saya udah main miliaran. Dan sekarang nggak ada, saya juga nggak bingung. Ya, ternyata hanya tinggal gimana Allah Ta'ala aja. Allah Ta'ala ngizinin, ada satu transaksi yang big transaksi, tidak menutup kemungkinan miliar itu udah ketemu juga besok gitu loh. Ya saya hanya berharap ya moga-moga di sisa umur saya pun saya masih ketemu dengan kehidupan yang lebih baik lagi untuk bersedekah sebagai amal ibadah saya suatu saat dipanggil Allah Ta'ala gitu loh. Itu Pak. Abang keluarga udah Islam? Belum. Siapa yang udah Islam? Baru saya. Jadi
itu tugas saya. Abang kan? Oh abang, kalau kita 4 bersaudara, abang kandung kebetulan dia dari SMA. SMA dia udah ada panggilan untuk jadi mualaf. Ya, kalau saya baru umur berapa? 58 tahun kalau di dengan Agim ini. 58 tahun. Saya yakinin udah ini agama kan bukan, akidah kan bukan buat main-main ya. Saya mencari yang sempurna dan saya ketemu Islam lah. Moga-moga saya istiqomah di jalan sampai akhir hayat gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi apa ya, yang sangat mengagetkan berita dari ibu saya ngomong 4 mata, ternyata waktu itu sejarahnya Islam gitu loh. Jadi ya mohon maaf kalau saya jadi murtad karena saya juga ya, makanya jangan malu bertanya. Nah, itu yang harus jadi apa ya, pelajaran buat rekan-rekan yang lain. Cobalah tanyakan ke orang tua kalau memang ada ragu ya. Karena kalau kita ngomongin sejarah bahwa orang tua kita dulu zaman sejarah Islam masuk ke Nusantara pun dulu animisme, Buddha dan segalanya gitu. Makanya tanya dulu lah yang terdekat aja supaya ya jangan jadi seperti pengalaman saya. Harusnya saya tuh mualaf tuh dari dulu, bukan muslim dari dulu, bukan mualaf gitu loh. Tapi ya waktu kan yang menentukan, untung masih dikasih kesempatan hidup ya. Jadi akhirnya dipertemukan lagi dengan akidah yang sebenarnya yang saya harus peluk dan harus saya yakinin. Dan saya yakin sekali dengan Islam. Karena saya jauh lebih tenang. Dulu saya punya pabrik, punya megang duit miliar-miliar, tiap hari stres, keringatan, ngobrol begini, padahal di suasana AC. Apa yang dipikir? Waduh, ya itu yang tadi perjalanannya mungkin banyak hal yang nggak benernya gitu loh Pak. Jadi yang diridhoin Allah yang paling enak Pak. Tenang. Tenang Pak. Sekarang nggak punya duit juga santai gitu loh Pak. Ya, dulu banyak duit tapi nggak santai, keringatan terus. Ya. Ada gitu ya? Itu kenyataan Pak. Saya bukan ngada-ngada, itu saya mulai hilang stres itu. Ya makin kesini ya mulai jauh lebih tenang. Sekarang sih sangat tenang. Kawan pada jadi sukses, ada yang jadi jenderal, jadi apa. Saya nggak silau sama mereka juga gitu loh. Saya hanya berharap moga-moga Allah Ta'ala ya menemukan lagi kebaikan buat sisa hidup saya gitu loh. Itu yang saya harapin sih gitu loh. Karena saya yang penting gini Pak, tadi nasihat buat teman-teman bahwasanya jangan salah jalan. Jangan salah jalan Pak. Orang-orang berpakaian muslim, ustadz, ternyata jauh dari syariat. Wah jauh. Saya jujur aja, itu kan pengalaman ketidaktahuan saya. Saya ngelihat sorban udah keder dulu gitu loh, ngerti nggak? Nggak usah keder. Ya kita mah kedernya sama Allah aja gitu loh. Bukan kita ngecilin yang kita ajak bicara, bukan gitu loh. Karena kita memang punya, tiap sholat kita bisa berhubungan sama Allah loh. Ya. Kenapa sekarang kita ngelihat yang pakai sorban ini kita langsung ngerasa kecil? Enggak juga. Kecil di mata Allah, iya mungkin gitu loh. Apalagi ya kayak ilmu kebal segala macam. Wah itu udah Pak. Dulu buat jaga, kalau saya sudah ngalamin yang kayak gitu. Pernah belajar ilmu kebal? Bukan belajar Pak, jadi karena saya ada uang, semua saya beli gitu loh. Oh, supaya untuk keamanan kan? Buat keamanan diri, buat ini. Karena saya pikirin kan karyawan kalau nggak ada saya tambah kacau kan. Tapi ternyata hal-hal kayak gitu nggak baik. Tinggalin lah. Menurut saya tinggalin, yakin sama Allah. Allah sudah siapkan seperti tausiahnya Agim lah. Allah sudah siapkan di apa namanya istilahnya? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu udah disiapkan. Kalau kita dicatatnya di sana sebagai miliarder, ya jadi miliarder lagi, nggak usah takut. Tinggal waktunya kapan gitu loh, enggak. Makanya rajin-rajin sholat supaya Allah cepat turunkan gitu loh. Itu yang saya yakinin sih gitu loh. Makanya
waktu tausiahnya Agim, waktu saya ijab di Darul Tauhid, saya ini tausiahnya Agim nih ngomongin saya atau apa ya, kok persis sesuai dengan perjalanan hidup saya. Saya sampai malu sendiri loh. Aduh, ini Agim, padahal saya baru pertemuan dengan Agim tuh baru hari itu. Waktu saya punya pabrik, saya ingin join sama Agim. Karena saya waktu itu bikin karpet kan, saya bikin sejadah Pak. Mungkin ada lah 5.000 sampai 10.000 lembar itu. Terusnya yang mukena yang kecil, saya udah bikin tuh. Saya tadinya ingin kerjasama dengan Agim gini, tapi saya pikir apa terlalu mahal, atau sebenarnya di Islam nggak ada kata mahal loh. Kalau buat Allah tuh nggak ada mahal. Tapi ya pada saat itu waktu nggak mengizinkan, akhirnya nggak ketemu juga gitu loh. Saya juga ngerti, makanya 9 tahun terakhir ini ada orang yang dekat saya yang menyampaikan, sebetulnya lo tuh harusnya Muslim. Kata, oh ya. Ya sebetulnya saya udah terjawab. Akhirnya kan saya dengan berat hati nanya sama orang tua, tolong jujur gimana sih riwayat hidup orang tua saya tuh gitu loh. Tapi berarti orang ini benar juga menyampaikan gitu loh. Tapi ya udah, semua ya saya nggak mau jadi perkara, yang jelas saya harus jauh lebih baik lagi. Bukan lembaran baru ya? Bukan lembaran baru. Hanya yang saya kagum dari Muslim itu, kita sehari ada ceker yang kita harus patuhi. Setelah azan berkumandang, pergilah ke masjid, sholatlah dilakukan. Ya, jadi waktu setan bermain atau orang ingin berbuat jahat itu udah kepotong. Itu yang saya kagum dari Islam. Ya banyak sih yang saya kagumi, tapi itu salah satu yang pengalaman hidup yang saya alamin. Dulu kan kebablasan. Nggak ada, nanti aja ketemu minggu. Padahal sehari aja udah, jangan kan sehari, berapa jam aja kan udah setan tiap saat loh, cepet banget. Ya, cepet banget. Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan buat yang belum Islam? Kalau yang saya, ya itu manfaatnya jauh lebih banyak. Saya bilang orang yang nggak mau masuk Islam, katanya orang mau cari yang sempurna. Carilah Islam. Itu kalau menurut saya. Dan nggak ada alasan Anda tidak bisa pergi ke masjid. Masjid banyak loh. Gereja mah bisa dihitung. Masjid banyak. Oh nggak ada sholat. Jadi saya kalau ketemu orang Muslim udah sholat belum? Sholat di mana aja bisa. Ada masjid, ada musola. Jadi nggak ada alasan Pak. Jadi orang yang nggak mau sholat, saya bilang, lu mau banyak alasan gitu loh, banyak alasan. Oh nanti bisa dikodo atau, untung lu mau bisa dikodo. Kalau udah kelewat bisa dibalikin lagi nggak? Ya jangan, udah lakukan aja. Itu yang paling ini ya. Dan saya juga kagum ya setelah saya masuk ke masjid, beberapa masjid saya masukin, emang rumah Allah tuh cantik gitu loh, ya. Dan banyak di mana aja. Di mana aja itu loh yang kagumnya. Lu mau ke kampung mau di jalan, lu jalan berapa kilo, sekilo juga nggak usah sekilo. Udah ada, carilah musola, carilah masjid, udah ketemu loh. Jadi makanya kalau ini orang mau sok sibuk lah soal tinggalin loh, tinggal. Apa tahu Allah mengabulkan lagi keinginan Bapak jadi miliarder kembali? Apa keinginan Bapak? Saya ingin bersedekah, jujur Pak. Pengen berbuat banyak lah untuk umat. Pengen berbuat banyak, yang baik ya. Tapi bukan yang cepat Pak, yang baik gitu loh. Karena yang cepat, iya tadi yang saya pernah alamin. Kalau yang pakai instan pakai ajima nggak bener lah. Ridhonya Allah aja yang paling enak. Yang paling enak itu loh Pak. Dan saya survei juga Pak. Oh ternyata orang yang lebih dekat dengan agama itu dia hidupnya landai. Tapi landainya bukan ke bawah, landai ke atas loh. 10-20 tahun kemudian lu bedain. Ya, dulu teman saya masih kapten, ya,
berapa tahun ya. Sekarang 25 tahun kemudian sekarang udah bintang 3. Ya, yang satu bintang 2, yang satunya lagi udah bintang 2 juga. Jadi apa ya? Dia landai. Ya, tahun berjalan, sekarang dia udah di atas. Dulu wah jauh dengan saya, jauh. Tapi ya itulah hebatnya Allah ya. Makanya kita jangan cepet-cepet lah, semua jangan cepet-cepet. Semua ada waktunya. Ya. Mudah bagi Allah mengambil kembali ya. Wah, sangat mudah sekali. Yang saya tuh punya kalkulasi, nggak mungkin saya jadi orang susah. Uang duit udah miliaran gitu loh. Nggak ada. Sampai berapa miliar? 10 miliar lebih? Iya, kalau miliarder banget enggak lah. Pokoknya lebih lah, lewat lah itu. Hanya saya bilang, ini apa? Nggak manfaat lah. Apalagi yang jalan-jalan yang minta cepat, uang yang nggak sehat, nggak usah lah. Mending uang sehat, Pak. Enak. Alhamdulillahnya saya ikhlas ya, dari yang saya punya itu hilang, tapi saya nggak dikasih sakit badan. Ya, orang yang ngalamin seperti saya udah pada stroke, Pak. Ya, udah stroke, udah nggak bisa jalan. Apa saya alhamdulillah nggak ada yang kena, ke anak-anak nggak ada kayak ini. Ya saya bilang, saya minta izin uang dari setan ini gua kembaliin ke setan, udah selesai. Gitu loh. Ya saya sih sekarang ini minta uang dari Allah aja. Itu yang saya harapin gitu. Ya, dan ya kita kan harus berusaha juga. Upaya sudah ada. Sekarang hanya tinggal nunggu ridhonya Allah. Moga-moga ketemu, dan saya ingin berbagi lah gitu loh. Ya, beramal, moga-moga bisa dilakukan gitu loh. Buat bekal, kita mati juga nggak bawa apa-apa. Ya, jadi selagi masih ini, udahlah. Kita, tapi nggak mau yang salah tempat gitu loh, Pak. Ya, kalau salah tempat ya bukannya jadi dapat pahala, kan dapat dosa. Ya, dosanya tuh tulus datang lagi, balik lagi ke saya. Kayak saya nggak mau, mending yang sehat, oke. Nggak sehat nggak usah. Kalau udah sehat ya udah kita injek lagi gitu loh. Kayak gitulah harapan saya. Ya saya nggak ngerti ya. Saya berapa tahun dengan Agim itu sebetulnya kita satu SMP. Saya nggak ketemu Agim mungkin udah ada 30 tahun, 40, 35 tahunan lah. Baru ketemu pas syahadat itu, Pak. Tapi saling kenal? Enggak kan, udah lupa. Satu SMP. Satu SMP, dia kakak kelas. Seangkatan dengan kakak saya. Hanya yang saya aneh, kok tosiannya Pak Agim ini ngomongin aku gitu loh, ngeri gak ya. Jadi ya udah, sekarang saya yakin dengan apa yang Agim ucapkan, walaupun nggak bertemu berapa tahun, tapi perjalanan hidup saya itu benar-benar di tausiah itu terucap semua loh, ngeri gak ya. Apa isi tausiahnya? Tausiahnya ya kurang lebih ya, apa ya, ya banyak ilmunya lah. Agim kan kalau obrolannya sederhana tapi nyelekit, jujur, mengena gitu loh, tajam gitu loh. Nah, kalau kita nggak cerdas deh, ya mungkin ya forget it gitu loh ya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, kita frekuensinya diturunin, kerasa banget. Makanya saya kok Agim kalau lagi doa terakhir suka nangis, karena benar-benar dia mendalami gitu loh, Pak. Mendalami. Saya juga, saya baru ya akhir-akhir ini ya banyak lagi di sejadah, kok saya bisa nangis loh. Saya Apa yang dipikir, Bang? ya apa? Ini masa lalu lah, Pak. Jadi apa? Dulu saya kok aneh Agim bisa nangis kalau lagi doa tuh, apa sih gitu loh. Tapi akhir-akhir ini ya mulai hadir gitu loh, Pak ya. Komunikasinya
lebih terasa gitu. Kalau kitanya istiqomah, yang penting kan istiqomahnya gitu loh Pak ya. Kalau kita ngaku muslim tapi nggak istiqomah sholat juga salah gitu loh. Jadi memang waktu-waktu itu tuh berharga sekali dan saya ngerasain nangisnya Agim pada waktu saya sholat sendiri juga terasa gitu loh Pak. Oh bener ya, yang biasa saya nggak bisa keluar air mata, kok bisa keluar air mata gitu loh. Air mata bahagia kan beda dengan kehilangan barang gitu. Oh iya, wah jauh Pak, jauh. Kan buat jamaah kami jarang orang nangis itu bisa merasakan feelnya dapat gitu. Ya, Bahagia. ya. Saya juga terheran-heran, makanya saya kok Agim itu kok bisa nangis, apa sih yang diceritain? Ya karena lu nggak ngedalamin. Setelah didalamin, dirasakan benar-benar, akhirnya benar saya juga bisa nangis seperti Agim gitu loh. Oh berarti bukan bohong ya gitu loh, ngerti nggak? Emang ya itulah saya banyak salut sama Agim ya, sama Agim benar-benar lembut kata-katanya, tapi tajamnya ya seperti silet gitu loh. Oh, apalagi kita yang sudah berkelana dalam hidup gitu ya, menjalani hampir 50 tahun lebih kan gitu loh Pak. Saya pikir-pikir oh bener ya. Jadi bukan sandiwara itu Pak, bukan settingan, tapi nyata loh. Kalau memang meyakini dan mengimanin, akhirnya air mata tuh datang sendiri gitu loh. Memang ya itu bahagia, natural, seneng gitu loh. Oh iya. Tangisan bahagia. Betul Pak, betul. Jadi dulu saya suka sedikit sentimen, lebay gitu loh. Enggak juga loh. Ya, enggak juga. Emang bener. Kalau true ya, kalau yang ada ya nggak bisa juga. Oh ingin nangis gitu nggak bisa juga. Saya orang yang susah untuk nangis loh. Ngelihat apa ya udah gitu loh. Tapi kalau pas sholat gitu loh, kaget juga loh Pak. Oh kok bisa sholat dan nangis sih, gue belum tahu. Atau Allah tuh ngedenger atau kayak gimana, saya juga kurang paham ya. Tapi ya itulah yang saya syukurin ya. Makanya saya udah nggak mau, udah saya hindarin lah dunia, apalagi dunia klinik udah saya nggak mau lagi dengan itu. Kalaupun itu baik buat orang lain silakan, saya udah nggak mau. Tapi buat rekan-rekan lebih baik nggak usah ikut ke dunia kayak gitu, karena tagihannya berat. Apa cepatnya memang benar, tapi tagihannya juga lama juga gitu loh, ngeri nggak? Mending cepetin lah. Moga-moga ini saya juga udah lunas gitu urusannya gitu loh. Saya ingin hidup yang benar aja lah. Dan ya yang saya rasa bedanya Katolik dengan Islam ya mungkin agamanya baik ya dua-duanya gitu loh. Tapi kontrol yang terbaik di Islam itu saya rasain sekali. Melihat perjalanan hidup ya jadi sholatlah pada saat azan berkumandang, pasti Tuhan akan kasih kasih pandangan lah. Kalau kita lagi meeting atau lagi apa, atau lagi ngobrol atau lagi emosi, hilang semua gitu loh. Udah sholat ya biasa lagi ngobrol kan gitu loh. Jadi saya saranin sama yang apalagi yang dari Islam dari kecil yang ini kita berbagi ini loh, bagi pengalaman, sholat lah yang paling baik, damainya lebih terasa gitu. Sebelum syahadat itu apa sering lihat ini video Agim? Suka juga lihat, tapi ya setannya masih banyak ya. Setannya masih banyak gitu loh. Jadi akhirnya dibutain. Sekarang sih saya ada yang lebih aneh lagi. Lagi aneh, yang saya cari datang sendiri loh. Maksudnya saya cari, saya tuh nggak tahu di Islam tuh apa ya, datang loh. Kalau Pak Asep lihat di TikTok gitu loh, ini dikirim buat aku apa ya? Sesuai dengan ini. Oh ini ya, gue bilang. Oh, jadi saya moga-moga apa yang tausiahnya Agim sampaikan sama saya sebagai pondasi, saya
jadi mualaf yang benar gitu loh. Ya saya benarnya saya kan manusia biasa gitu loh. Tapi saya benar-benar merasakan hadirnya Allah Ta'ala itu benar gitu, terasa. Jadi ya tadi apa yang saya tidak tahu, saya lihat di TikTok, kok kayak yang saya maksud tuh datang juga loh, ngeri nggak? Siapa yang ngirimnya atau apa ya? Beritanya kan silih berganti gitu loh Pak. Tapi yang saya minta, yang saya harapkan tuh datang. Apa itu kekuatan doa saya juga nggak tahu ya. Ya lebih baik main dengan yang positif lah. Jadi yang kayak gitu bisa hadir loh. Menarik kalau udah ketemu kayak gitu loh. Oh benar ya. Masuk Islam nikmat. Hah? Masuk jadi seorang muslim nikmat, Pak. Oh nikmat sekali. Dan keadaan apapun. Dengan keadaan apapun, ya. Walaupun ya kawan mungkin karena lagi susah. Saya rasa bukan karena susah dan enggak lah. Saya memang harus banyak dikontrol, dan Islam benar-benar dikontrol sama Allah tuh. Jadi yang saya bilang dari awal itu checkpointnya jalanin aja deh. Ya, nanti hadir sendiri. Tapi ya enggak, ya tadi jangan yang cepat, yang instan, yang slow aja gitu. Nanti juga hadir sendiri, datang gitu loh. Oh, itu yang saya alami Pak Sep. Saya rasa insya Allah cukup Pak. Oke. Ceritanya mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Tapi sebelum ditutup mungkin Bapak ada pesan-pesan ya kepada sahabat ngaji cerdas. Mungkin pesan apa aja yang Bapak mungkin terasa ini baik untuk di share gitu ya. Pesannya apa aja? Pesan misalkan ya kalau milih guru yang tepat, terus meninggal hal-hal yang tidak baik gitu. Boleh Pak sedikit aja. Silakan. Ya pesan-pesannya sih buat apa Pak? Sahabat ngaji cerdas. Sahabat ngaji cerdas ya, hanya berbagi pengalaman. Jadi lebih baik jalankanlah sebagai seorang muslim yang baik gitu loh Pak. Karena memang banyak keajaiban di Al-Quran itu, dan nggak bisa dirasakan waktu yang bicara Pak. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Semua ada jawaban. Hanya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Itu akan datang jawabannya. Ya, dan itu yang saya rasain. Dan yang utama jangan tinggalkan sholat aja. Bukan berarti saya nggak sholat. Saya semaksimal mungkin saya lakukan azan berkumandang, saya sholat. Gitu loh. Dan buat rekan-rekan, ya biasakan yang positif lah. Ya, karena itu yang diharapkan kita. Jadi aura-aura positif itu hadir sendiri gitu. Ya jangan seudon sama orang atau apa, jangan iri, jangan dengki, jangan jangan rasa kecil. Semua besar karena Allah Ta'ala tuh maha segalanya. Kita tinggal minta, pasti dikasih. Hanya kitanya harus sabar dan harus tawakal. Itu yang saya rasain. Terima kasih Pak Chandra atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Doni Irfan. Saya pengajar dari Pesantren Indonesia Berkah di bawah naungan Yayasan Indonesia Berkah yang menaungi bidang pendidikan dan kemanusiaan serta sosial. Pesantren kami atau yayasan kami memiliki program yang sangat holistik. Di antaranya adalah penguatan ulumul syariah, ada iman, kemudian juga ada penguatan bahasa, ada 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Kemudian selain itu juga kami memiliki program di bidang IT, salah satu contohnya adalah program coding dan juga digital marketing. Selain itu, juga kami memiliki program dalam membina mu'alaf khususnya. Karena berdasarkan data, pada tahun 2020 kurang lebih ada sekitar 50.000 mu'alaf di Indonesia. Itu artinya setiap tahun terdapat 3.625 mu'alaf yang mengucapkan syahadat di Indonesia. Dan tentunya
itu adalah tantangan dan ancaman bagi para mu'alaf kalau tidak ada yang membina dan mengayomi mereka untuk menjadi muslim yang kafah, maka di sini Indonesia Berkah hadir dalam mewujudkan itu. Kemudian kami juga di sini memiliki keterbatasan, terutama di pengelolaan pesantren, karena kami di sini sudah alhamdulillah mencapai ratusan santri, tapi kami masih terkendala di fasilitas. Kami memiliki 4 pondok, tetapi itu dalam status penyewaan dan itu belum sepenuhnya kita bayar. Untuk itu kami mengajak sahabat ngaji cerdas untuk berkontribusi dalam pemenuhan prasarana pondok pesantren serta prasarana program pembinaan mu'alaf. Bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi, silahkan salurkan melalui rekening 7203532444 rekening BSI atas nama Yayasan Indonesia Berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.